Faslun utawi iki fasal. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyuni. Wa kullu ma utawi setiap perkara. Setiap perkara jaza kang wenang. Jaza kang wenang opo bai'uhu opo menjual ma. Apa saja barang yang bisa dijual bil. 1. Sapi. Farhan, apa saja barang yang bisa dijual? 1. Kambing. 2. Rasa, apa saja barang yang bisa dijual? 1. Mobil. Kambing. Terus 2. 3. Yang perempuan. Nah, apa saja barang yang bisa dijual? Nah, 1. Kerudung. Di depan suci, milik sendiri, bermanfaat, terus bisa diserah terima, terus barangnya kelihatan ya. Itu yang dimaksud setiap benda yang bisa dijual belikan iku jaza. Wa kullu ma utawi setiap perkara jaza kang wenang opo bai'u menjual ma. Itu jaza itu boleh rohnuhu opo menggadaikan ma. Rohnuhu opo menggadaikan ma fid duyuni ing dalam piro-piro hutang. Fid duyuni ing dalam piro-piro hutang. Rasa sebagai orang sukses, orang kaya, tetangganya hutang. Mas Rasa, saya mau hutang berapa? 100. Loh kok sedikit 100 juta? Tetangganya hutang 100 juta. Ya enggak apa-apa. Ini Mas Rasa, ini jaminan apa? Sawah 100 hektar. Hutangnya 100 juta, yang dijadikan jaminan sawah 100 hektar. Atau ini Mas Rasa, yang apa sebagai jaminan mobil berapa? Ada 50 macam mobil. Wah, mobil-mobilan. Bis, hutang, tetangganya hutang, menjadikan benda yang bisa dijual belikan. Jelas mobil suci ya, sawah itu suci, miliknya sendiri, bukan hasil curian, bukan hasil workshop, bukan hasil rampok. Terus kelihatan, jelas kelihatan, terus bisa diserah terimakan, yaitu sertifikatnya ya. Maksud sawah bisa diserah terimakan ya, artinya sertifikatnya. Terus jelas juga. Itu dijadikan sebagai gadaya. Apa gadaian? Gadaya itu adalah wasiqah, kepercayaan, jaminan. Tetangganya hutang 100 juta, sawah itu sebagai jaminan, mobil itu sebagai jaminan. Hukum aslinya Mas Rasa itu tidak boleh untuk mengintifak. Kalau sawah gak boleh digarap. Tapi kalau motor dibiarkan rusak enggak? Yang dijadikan jaminan motor dibiarkan selama 1 tahun nggak dipakai, kira-kira rusak apa enggak? Rusak, berarti dipakai. Yang jelas harus izin daripada pemiliknya. Paham ya? Ini menjelaskan akad gadaian. Itu boleh, tapi dengan catatan jangan sampai seperti yang berlaku, yaitu dengan cara apa? Dengan cara ada unsur memberatkan. Wis, oke, saya mengutangkan, tapi dengan catatan besok bayarnya 100 juta 10 atau 100 juta 20. Nah, itu nggak boleh. Itu terjadi riba bil qardin. Paham ya? Kullu qardin jarran bahwa riba. Setiap utang-utang yang ada unsur manfaat nilai lebih, maka itu termasuk riba. Nggak boleh, hukumnya haram ya. Nabil menghutangkan
ada temannya butuh berapa? 2 juta bil. Ya nggak apa-apa ini 2 juta. Kapan bayarnya? 5 bulan. Pas waktu bayar ternyata temennya bayar 5.200.000. Nah itu nggak apa-apa. Ustaz kok beda? Praktek yang pertama tadi itu disebutkan waktu transaksi. Paham ya? Yang nggak boleh gini. Saya menghutangkan tapi dengan catatan besok bayarnya harus sekian. Jadi sekiannya itu dijadikan syarat, ditentukan, disebutkan pada waktu transaksi. Adapun contoh yang kedua, Nabil menghutangkan 2 juta, ternyata temannya mengembalikan lebih. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena waktu transaksi Nabil tidak menentukan. Loh, kok lebih mas? Ya nggak apa-apa Bil. Ini semata-mata atas nama sedekah atau hadiah. Itu nggak apa-apa. Kalau tidak ditentukan pada waktu transaksi atau akad. Adapun sekarang kan lumrahnya enggak ya. Lumrahnya sudah jelas. Kalau sebulan sekian bunganya ya. Kalau 2 bulan bunganya sekian. Nah itu enggak boleh. Makanya saran saya semaksimal mungkin menjauhi dari yang namanya bunga ya. Nah, kenapa? Karena menyebabkan tidak barokah. Bis ida staqarrahna laikani tetep popo subutuha. Ida staqarrahna laikani tetep subutuha opo tetapnya duyun, tetapnya hutang. Subutuha opo tetapnya duyun atau hutang fi zimmati ing dalam tanggungan. Fi zimmati ing dalam tanggungan. Walirrohini lan iku gede wong kang menggadaikan. Walirrohini lan iku gede wong kang menggadaikan. Dalam contoh yang pertama, mas rasa yang menggadaikan. Tetangganya yang menggadaikan. Mas rasa yang menerima gadaian. Arruju'u utawi narik kembali. Fihi ing dalam perkara atau gadaian. Fihi ing dalam gadaian malam yakbidhu ing dalam selagi tidak menerima. Ing dalam selagi tidak menerima sapa wanghu ing barang. Wis, contoh yang pertama, tetangganya hutang pada Mas Rasa. Ini Mas Rasa jaminannya laptop. Mas Rasa namanya orang yang menerima gadaian karena dia yang memberi hutangan. Tetangganya yang hutang itu namanya orang yang menggadaikan. Lah, tetangganya itu boleh menarik kembali laptopnya kalau laptop itu belum diterima. Paham ya? Kalau sudah diterima Mas Rasa, nggak boleh tetangganya menarik kembali. Walayat manuhul murtahinuh, walayat manu dan tidak wajib mengganti rugi. Dan tidak wajib mengganti rugi hu ing barang gadaian maksudnya. Al murtahinu sopo wong kang menerima gadaian. Dalam contoh ini Mas Rasa murtahin atau orang yang menerima gadaian. Walayat manu dan tidak wajib mengganti rugi hu ing barang gadaian. Al murtahinu sopo wong kang menerima gadaian illa ba'dat ta'addi illa bit ta'addi kecuali sebab ngawur atau lalai. Illa bitadi kecuali dengan sebab ngawur atau lalai. Barang yang dijadikan jaminan, barang yang dijadikan gadaian itu laptop atau HP. Ternyata laptop atau HP ditaruh di meja tamu. Banyak anak kecil, banyak orang. Terus di atasnya ada apa? Ada teh, ada air putih, ada air susu sehingga terus kesiram. Rusak nggak kira-kira laptopnya? Rusak. Kenapa? Karena
kejahatan air putih, air teh, air kopi dan seterusnya. Kalau semacam itu berarti dalam contoh tadi Mas rasa wajib mengganti rugi. Tapi kalau sudah laptopnya disimpan rapi, disimpan di lemari, nggak dipakai, nggak pernah digunakan, ternyata rusak umpamanya, maka itu Mas rasa tidak wajib menanggung jawab. Kenapa? Karena dia sudah menjaga semaksimal mungkin, tapi ternyata rusak sendiri. Paham ya? Jadi dalam contoh tadi tetangganya hutang pada Mas rasa dengan jaminan HP. Maka aturan fikih HP ini cuma sekedar jaminan saja, tidak boleh dipakai, tidak boleh digunakan kecuali sudah ada izin dari pemiliknya. Nah sekarang masalahnya HP ini rusak. Ini perinci. Kalau rusaknya gara-gara Mas rasa ini lalai, contohnya HP taruh di meja ruang tamu, laptop di meja ruang tamu, ada anak kecil, ada tetangga main, ada tamu, terus kena air atau yang lain, maka dalam contoh ini Mas rasa wajib mengganti rugi. Tapi kalau HP laptop sudah disimpan di tempatnya sebaik mungkin, semaksimal mungkin, ternyata rusak, maka dalam hal ini Mas rasa tidak wajib mengganti rugi. Kalau hutangnya 10 juta, hutangnya sanggup membayar 2 bulan umpamanya, hutangnya 10 juta. HP kalau dijual 5 juta, ternyata sudah 2 bulan tetangganya nggak bisa bayar, maka HP itu dengan sendirinya sudah miliknya Mas rasa. Terserah apa mau dimiliki atau mau dijual. Paham ya? Tapi kalau HP itu harganya 20 juta, paham ya? Hutang selama 2 bulan. Berapa hutangnya? 10 juta. HP ini kalau dijual 20 juta, ternyata tetangganya nggak bisa bayar. HP dijual, laku 20 juta. 10 juta ambil Mas rasa untuk pelunasan hutang. 10 juta sisanya dikembalikan kepada tetangganya. Paham ya? Itu aturan dalam masalah pegadaian secara agama. Wis, waida gobada lan nalaikani menerima sapa wong. Waida gobada nalaikani menerima sapa wong ba'dal haqi ing sebagian hak, mongko lam yakhruj, mongko tidak metu, tidak keluar syai'un opo suwi-wici minar rohni dari gadaian, hatta yaqdiya sehingga menerima sapa wong atau melunasi ya, sehingga menerima sapa wong jami'ahu ing sebagian hak, jami'ahu ing sebagian hak.